warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kesia Angelita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 2, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan membuat tentang toksikologi obat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Farmakologi 2 dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokolimban, Eskep MKes. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia terhadap sistem biologi, yang konsentrasinya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu, di mana efek toksik ditentukan oleh dosis atau takaran. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Obat dan racun dibedakan oleh dosis dan cara pemberian. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, dan juga untuk mempercantik badan. Yang berikutnya racun. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, suntikan, dan absorpsi melalui kulit, atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar, akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Jenis zat yang berpotensi sebagai racun berasal dari yang pertama rumah tangga, disinfektan, insektisida, kedua pertanian, pestisida, ketiga medis, narkotika, obat keras dan obat lain, yang keempat industri, logam berat, asam, dan basa kuat. Penyebab keracunan. Zat racun diproduksi oleh tumbuhan, hewan, atau bakteri. Jenis-jenis toksikologi. Yang pertama, toksikologi deskriptif, kedua toksikologi mekanistik, ketiga toksikologi regulatif, keempat toksikologi forensik, kelima toksikologi klinik, keenam toksikologi kerja, ketujuh toksikologi lingkungan, dan kedelapan ekotoksikologi. Toksikologi deskriptif melakukan uji toksisitas untuk mendapat informasi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Toksikologi mekanistik menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup. Toksikologi regulatif menentukan apakah suatu obat mempunyai risiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Toksikologi forensik mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan membantu menegakkan diagnosa pada pemeriksaan post-mortem. Toksikologi klinik mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik, merawat penderita yang keracunan, dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Toksikologi kerja mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan, transportasi, penyimpanan, maupun penggunaannya. Toksikologi lingkungan mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan. Ekotoksikologi mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat. Toksikologi eksperimental, pemakaian obat secara kronik atau antihipertensi, obat TBC, kontrasepsi harus disertai data karsinogenik dan teratogenik. Dari obat tersebut, pemakaian obat dalam waktu pendek atau obat cacing harus memenuhi syarat toksisitas akut. Klasifikasi keracunan. Menurut cara terjadinya keracunan, yang pertama meracuni diri sendiri, usaha bunuh diri, tidak disengaja, dan akibat pembunuhan. Menurut mula terjadinya keracunan, keracunan akut, dan keracunan kronis. Menurut organ terkena keracunan, neurotoksik, kardiotoksik, nefrotoksik, hepatotoksik. Menurut jenis bahan kimia, gol alkohol, gol fenol, dan gol logam berat.
Ayo segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.